di dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Engkau sungguh teramat baik ya Bapa. Kami pada hari ini ya Bapa, untuk ibadah MOR perdana ini ya Bapa, kami tahu semua merupakan rencana dan rancangan untuk kami semua ya Bapa. Bapa berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah WL, pemusik, dan Pak Soloan yang akan memberkati kami dengan firman daripadamu, serta kesaksian yang membangun dari Pak Lia Putra yang akan membawa kami lebih kuat lagi menghadapi masa-masa yang ada di depan kami ya Bapak. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan, sertailah kami Roh Kudus, sertailah kami semua di dalam aktivitas kami dan pekerjaan kami ya Bapak. Dan di dalam ibadah ini kami minta Roh Kudus tuntun kami untuk lebih mengenal Engkau ya Tuhanku. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami sangat bersuka cita menyambut kehadiran Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita percaya bahwa waktu dan tempat boleh memisahkan kita, tetapi kasih Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kita, khususnya untuk kita yang rindu menyembah Allah kita yang hidup. Mari kami undang Bapak Ibu persiapkan hati, pikiran kita tertuju kepada Allah. Kita mau menyembah Dia. Kami bawa yang terbaik saat siang hari ini Tuhan, dari hati kami mau menyanyikan pujian ini bagi nama-Mu. Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat memberi Engkau. Sekali lagi kita naikkan sama-sama penyembahan ini. Tuhan, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat memberi Engkau, tiada yang angkat hatimu, angkat sembahmu, selamanya ku puji, ku sembah Yesus, ku sanjung namamu selamanya. Tekadku sedangkan sama-sama Bapak Ibu. Siang Pak. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Engkau Yesus,
suaranya. Hanya Yesus yang terbaik, Yesus yang terbaik, Kaulah segalanya. Ini Haleluya, kami ada untuk menyenangkan-Mu. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Yesus. Terima kasih Jesus, I in you. Jesus, you're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, oh Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, oh Jesus, you're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, you're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Hallelujah. All the worship for you. Kepada Bapak Pendeta Soalan untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Ya. Pak Soalan, salam Pak, untuk bisa langsung sharing firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suara saya jelas nggak ya? Ya, cukup jelas Pak. Jelas Pak. Cukup jelas, baik. Mari kita akan sharingkan beberapa kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Daniel 1 ayat 7 sampai baca untuk kita semua. Daniel 1 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Kebenaran firman Tuhan mengatakan demikian. Pemimpin istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belzazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah, garis bawahi dimintanya, kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel
kasih dan sayang dari pemimpin istana raja, istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang kaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah pencobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah saudara dan saya, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau memeliharanya. Yang percaya katakan amin. Nah, firman Tuhan ini mengatakan bahwa apa? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego berketetapan hati. Pertanyaannya saya mau tanya dulu, saya bilang gini nih, siapa ini Daniel? Nah, siapa ini Sadrak, Mesak, Abednego? Kita bisa baca di ayat 4 bahwa Daniel ini adalah keturunan orang raja-raja, bangsawan. Daniel, Sadrak, Mesak ini adalah orang-orang yang cakap di dalam pekerjaannya, yang mempunyai ilmu. Nah, tapi Daniel ini bilang begini, mereka ditawan dibawa ke raja di dalam kerajaan Babel. Di dalam kerajaan Babel mereka ditawan dan berlaku aturan yang ada di dalam kerajaan itu. Nah, Daniel mengatakan, firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, Daniel itu berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dari makanan dan minuman raja. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini, saat ini, waktu ini, momen ini adalah ketetapan waktu yang paling tepat untuk saudara dan saya untuk menetapkan. Yang pertama, keadaan boleh takut, keadaan boleh mencemaskan, ekonomi boleh digoncang, tetapi tetapkan di dalam hati kita bahwa satu-satunya Allah yang berotoritas dalam hidup kita hanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tunjukkan jempolnya. Amin. Nah, Amin. oleh karena itu saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika saudara dan saya menetapkan bahwa satu-satunya Allah yang adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung, dan saudara menetapkan bahwa hidup saudara itu untuk tetap hidup kudus, firman Tuhan mengatakan apa? Maka Allah mengaruniakan kasih dan sayang kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kebenaran firman Tuhan ini jadi jaminan untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Bila kita punya ketetapan hati untuk senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, untuk senantiasa beribadah dan percaya kepada Dia, untuk senantiasa hidup kudus di dalam Dia, percayalah saudara dan saya akan dilawat oleh Tuhan, dan kasih-Nya dan sayang-Nya akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Ada amin? Amin. Tunjukkan jempolnya. Nah, oleh karena itu, Ibu, Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, ini bukan secara kebetulan terjadi. Kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 katakan bahwa apa? Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau ini boleh terjadi bagi saudara dan saya, membuat saudara dan takut dan saya, beri ketetapanmu untuk menetapkan, untuk beriman dan percaya kepada Dia, untuk berseru kepada Dia.
ini akan mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Maka kuasa Tuhan, kasih Tuhan akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Ada amin? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih ini, Sadrak ini luar biasa loh. Sadrak, Mesak, Abednego ini luar biasa. Kenapa saya mau katakan luar biasa? Dia sudahlah cakep, perawakannya bagus, ditawan di dalam kerajaan Babel, ditawan tuh. Artinya itu tidak di dalam kuasa daripada orang tuanya, tidak dikuasa oleh penguasa dalam kehidupannya, tetapi penguasa di dalam orang lain. Dia katakan dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan hidupnya dari makanan minuman raja. Oleh karena itu sekarang ini banyak orang itu takut, hanya taat untuk melakukan ketentuan-ketentuan agama hanya karena diawasi. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengatakan, maka dia bukan hanya berketannya. Tindakan yang pertama, dia ketetapan hatinya. Tindakan kedua, dia mengatakan kepada penjenang itu supaya dia juga tidak menajiskan hidupnya. Jadi dengan kata lain, ada dua pihak yang membuat saudara dan saya senantiasa ada untuk mencemari hidup kita ini. Satu dari pihak kita, satu dari pihak luar. Tapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa ketika saya berketetapan hati, tetapi juga saya harus melangkah dengan mengatakan apa? Jangan. Kita harus berani mengatakan jangan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan dilawat oleh Tuhan. Jadi kita jangan takut. Saya suatu saat, mohon maaf nih, saya sedikit testimoni. Ketika saya sebagai area manager di Bank Mandiri, saya ditawarin banyak hal. Bahkan terakhir pun saya ditawarin untuk kasih kenang-kenangan karena hubungan baik. Terus dia bilang begini, setelah saya pensiun kira-kira belum sampai 1 bulan, dia datang gini, Pak Solan, pertemanan kita sudah demikian baik. Pak, aku ingin kasih kenang-kenangan kepada Bapak. Dikasih kenang-kenangan, kalau kenang-kenangan itu biasanya bungkusannya besar, ya kita tahu lah ya. Tapi kalau bungkusannya semakin kecil, biasanya bagaimana Pak Gustaf? Biasanya semakin bernilai. Nah, terus saya bilang sama dia, Pak, pertemanan kita cukup baik, dan mari kita jaga dengan baik. Kenapa saya bilang, Pak Solan, apa takutnya Pak? Bapak kan sudah pensiun, SK sudah terima. Nggak mungkin dicat lagi, nggak mungkin dipenjara, karena toh juga Bapak udah pensiun. Ini yang saya mau katakan apa? Kita takut hanya karena peraturan, kita takut karena ada mengawasi, kita takut hanya lihat. Itu namanya iman firman Tuhan mengatakan apa? Itu masih yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Dia jauh dari pengawasan orang tuanya, dia jauh dari segala pemerintahan yang ada, dia sekarang otoritas daripada kerajaan yang baru. Tapi dia berani bertindak mengatakan, tidak, untuk menajiskan hidupnya. Oleh karena itu, jangan karena ada dilihat orang, karena diawasin orang, hanya karena ketentuan-ketentuan orang aja itu, kita menjadi kelihatannya hidup kudus. Dengan kata lain, dimanapun saudara dan saya berada, tetap jaga kekudusan. Karena firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu kudus sebab aku ini paten. Nah, itu satu. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika dia berketetapan hati, ternyata apa? Firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, mengatakan begini, bahwa ketika mereka hanya makan sayur dan minum air, kehidupan mereka itu jauh lebih baik perawakannya. Nah, mari kita sama-sama berkatakan, kita tetap berketetapan perawakan. Dibuka juga boleh kan itu. Jadi dikatakan di situ perawakannya lebih baik. Dengan kata lain, apa kebenaran firman Tuhan ini? Dengan kata lain,
ketika kita berketetapan hati dan melangkah dengan tekadnya kita, maka dunia bisa melihat hidup kita. Secara perawakan bisa dilihat, dari secara perbuatan bisa dilihat, dari segi kelakuan bisa dilihat, dari buah hasil pekerjaan kita bisa dilihat orang. Ada amin. Amin. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, lihat tuh impact daripada ketetapan dan tekadnya itu. Satu, perawakannya lebih baik. Yang kedua apa? Yang kedua, dia lebih cerdas daripada yang lainnya. Ayo bilang sama sebelahnya, kita itu, gitu. Kita itu, gitu. Kita itu. Amin. Jadi semuanya ini adalah kita semua yang punya ketetapan hati untuk senantiasa hidup kudus. Amin. 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 Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika saudara dan saya mau tetap hidup kudus, sesungguhnya satu impact-nya adalah untuk kita. Sesungguhnya yang berikutnya adalah apa? Karena kita menghargai bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya yang mau binasa, supaya kita dan saya itu memperoleh hidup yang kekal. Betul? Amin. Maka firman Tuhan mengatakan dia menebus kita dan bukan dengan barang yang fana. Dia menebus kita bukan dengan perak, dia menebus kita bukan dengan emas, tetapi dia menebus kita dengan darah. Jadi dengan kata lain, ketika saudara dan saya, ketika kita semua itu hidup benar di hadapan Tuhan, sesungguhnya pada saat yang sama kita menghargai Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Persekutuanmu dengan Tuhan, karena engkau dan aku menjaga kekudusan Tuhan, maka jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Nah, Amen. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, coba kita masuk ke pasal 2. Kedua anak muda ini, ya seperti Pak Perlin lah itu ya, Pak Sahala, Pak Ustaz, kan kelihatan masih muda-muda toh. Keempat anak muda ini, ya, ketika anak muda ini tidak luput juga dari masalah dan persoalan, walaupun dia punya ketetapan hati untuk tetap kudus. Itu kita baca di Daniel 2. Daniel 2 itu menceritakan bahwa Raja Nebukadnezar itu mimpi yang bikin masalah. Apa masalahnya? Dia tidak apapun mimpinya itu. Firman Tuhan mengatakan jelas di Daniel 2 mengatakan bahwa apa? Dia panggil orang-orang pintar, dia panggil orang-orang kasih, dia panggil orang-orang ahli nujum untuk mengartikan, untuk menceritakan mimpinya dan menceritakan arti mimpi. Firman Tuhan itu jelas dikatakan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak ada di tempat. Di sana dikasih tahu bahwa Sadrak, Mesak, Abednego tidak bagian daripada yang dipanggil ini. Yang dipanggil itu adalah orang-orang yang ada di sana, ahli-ahli nujum di sana. Artinya apa ini, saudara-saudaraku yang terkasih? Artinya orang-orang itu walaupun sudah diuji lebih cerdas, lebih pintar, 10 kali dari yang lain, dia tidak dilibatkan di sini. Karena apa? Raja bilang tuh, barang siapa yang dapat memberitahukan mimpinya dan memberitahukan arti mimpinya, dia akan dikaruniai berkat-berkat, rezeki-rezeki, jabatan-jabatan yang luar biasa. Jadi dengan kata lain, sebetulnya itu adalah momen untuk diberikan kepada orang-orang ahli nujum, ahli orang-orang pintar untuk promosi, untuk dapat jabatan. Sementara Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel tidak bagian daripada itu. Firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya lewat kebenaran firman Tuhan ini bahwa apa? Mereka tidak tahu, tidak bisa menceritakan mimpinya dan apa mimpinya. Nah, coba kita baca. Kita coba baca ya. Kita baca Daniel 2. Daniel 2 itu kita baca di sana dari ayat 7 aja kita.
atau mulai dari ayat 6. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Ayat 7, mereka menjawab, silakan Tuanku, Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambamu ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab Raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakan kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan makna ini. Ayat 10 untuk kita semua. Para kasdi menjawab Raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta oleh Raja. Dan tidak pernah seorang Raja, bagaimanapun agungnya dan besarnya kuasanya, telah meminta hal yang demikian kepada seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau orang kasdi. Kebenaran firman Tuhan ini ingin menegaskan gini, tidak seorang pun, apa dikatakan, yang dapat memberitahukan mimpi itu. Pertanyaan betul atau tidak? Saya mau katakan, jikalau saudara dan saya hidup mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan, benar kata firman Tuhan ini, tidak ada seorang pun yang dapat menyingkapkannya itu. Tetapi Yeremia 17 ayat 7 dikatakan bahwa apa? Yang berbahagia, yang diberkati ialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel mendengar hal itu, dia tidak ketentengan karena dia lebih pintar 10 kali dari orang itu. Yang dia lakukan adalah apa? Dia berdoa, dia berpuasa bersama-sama dengan ketiga SMAD lah ya kan, Sadrak, Mesak, Abednego, SMAD. Nah, ketika mereka berdua orang berkumpul di dalam namanya Tuhan hadir. Oleh karena itu lewat Zoom ini juga beriman dan percaya adalah kuasa yang penuh dengan kuasa. Amin. Oleh karena itu, ayo jangan pernah luput dari kita-kita ini untuk senantiasa berdoa. Bahkan ini momen yang paling tepat untuk kita untuk senantiasa berdoa, untuk menghadirkan kuasa Allah di tengah-tengah keluarga kita, masyarakat kita. Ada amin? Amin. Saya bisa bayangkan loh. Amin. Yang namanya orang-orang kasdim, orang-orang pintar itu dapat kedudukan dan jabatan. Apalagi saudara dan saya yang dikasih karunia Tuhan kecerdasan 10 kali lipat, maka pasti saudara dan saya itu mendapat kesempatan dan jabatan untuk diangkat oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Amin. Boleh nggak saya kasih testimoni sedikit? Silakan. Silakan. Iya, kalau boleh Silakan, Pak. kasih jempol dong. Ya. Kalau boleh kasih jempol. Bisa Pak, tinggal ya boleh. Nah, 5 menit lagi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tanggal 1 bulan Januari saya efektif pensiun di Bank Mandiri Taspen. Ya. Saya mau katakan itu. Tapi kebenaran firman Tuhan itu bekerja dengan sangat tepat. Mazmur 37 ayat 24 mengatakan bahwa apa? Jalan orang benar Tuhan yang menetapkan. Walaupun dia jatuh, dia tidak akan tergeletak. Wow, keren. Nah, ketika saya tidak ada lagi kegiatan, saya berdoa. Puji Tuhan. Di awal bulan 6, ada panggilan dari Bank Jateng. Saya ditawarin bagian daripada komisarisnya. Saya mau katakan, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Nggak ada nunjukin jempolnya. Amin.
Nah, oleh karena kasih Tuhan, maka saya ikuti seleksi semua dengan baik. Dan puji Tuhan, pertanggal 1 Juli, saya diangkat menjadi salah seorang bagian daripada Bank Jateng. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, tidak akan pernah kurang caranya Tuhan untuk menolong. Kenapa saya mau katakan? Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak dilibatkan, ternyata orang-orang kasdim, orang-orang ahli nujum tidak punya kemampuan untuk menelaah, untuk mengasih tahu. Artinya apa? Selalu ada caranya Tuhan untuk mengangkat umat yang dikasihinya. Amen. Oleh karena itu, apapun posisi bagaimanapun kita, saudara dan saya punya cara Tuhan untuk mengangkat kita untuk tetap naik. Karena firman-Nya mengatakan, engkau tidak akan turun, tapi engkau akan tetap naik. Itu banyak hal. Tidak hanya karena jabatan, punya hanya sukacitanya tetap naik. Kondisi tidak sukacita, tetap kita sukacita. Ada amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, waktunya udah habis ya Pak Perlin ya. Tambahlah Pak 5 habis sedikit lagi Pak. Ya, karena iya. Jadi oleh karena itu Ibu oleh karena itu Ibu Bapak, jadi saya kesukaan saya itu punya cara beriman dan percaya walaupun kelihatan tidak ada cara. Bu, Pak, tolong perhatikan yang namanya Musa dan bawahan orangnya tidak ada caranya jalan untuk keluar. Musuh di belakang, bisa kita baca di Kejadian di Keluaran 14. Musuhnya di belakang, di depan jalan nggak ada. Tetapi Musa bila dengar gini, Musa, kenapa kau angkat tanganmu? Dia angkat tangannya. Untung ditahan saja kan boksu. Gustaf itu. Kalau besi, untung kayu kecil. Jadi mudah ngangkatnya, yang mudah pula meletakkannya. Iya toh? Selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya cara untuk selalu mengangkat kita. Tuhan punya cara selalu untuk mempromosikan kita. Tuhan punya cara untuk senantiasa meluputkan kita dari segala pergumulan dan masalah kita. Ada amin. Amin. Oleh karena itu, mari kita punya mindset ketika masalah datang, ketika persoalan datang, pertanyaannya cuma satu. Apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah kita punya ketetapan untuk senantiasa menyenangkan Dia? Kalau itu yang terjadi, kita punya ketetapan untuk tetap hidup di dalam Tuhan, untuk tetap kudus di dalam Tuhan. Percayalah masalah itu menjadi di belakangnya. Tuhan sedang siapkan berkat-berkat, mujizat-mujizat untuk saudara dan saya. Ada amin? Amin. Jadi, kalau lihat mujizat, apa? Tuhan sedang siapkan berkat-berkat yang baru. Tuhan sedang siapkan anugerah-anugerah yang baru. Tuhan sedang siapkan mujizat-mujizat yang baru. Oleh karena itu, marilah kita semua yang ada sekarang ini berketetapan hati untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Berketetapan hati untuk senantiasa melangkah menurut kehendak-kehendak Tuhan. Biarlah juga kita berketetapan hati untuk mengajak kawan-kawan kita untuk bergabung di MOR. Untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga lewat pelayanan ini, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Lewat pelayanan ini, banyak kita menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Lewat pelayanan ibadah MOR, kami terpanggil dan berketetapan hati untuk senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk melayani-Mu, untuk menjangkau jiwa-jiwa, bahkan untuk senantiasa berketetapan hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya
persekutuan kami dengan Tuhan, jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Solo yang sungguh-sungguh menguatkan kita yang hari ini, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki ketetapan hati mengandalkan Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan juga testimoni Bapak Ibu dari Bapak Pastor Lia Putra yang akan menjadi berkat pada siang hari ini. Beliau akan memberikan kesaksian bagaimana kebaikan Tuhan yang beliau alami selama ini dalam kehidupannya. Kita berikan kesempatan kepada Pak Putra, tangan Pak Putra untuk bisa saksi untuk unmute dulu Pak, silakan Pak. Ya. Ya, silakan. Shalom semuanya. Terima kasih saya sampaikan kepada kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Gustaf sebagai Ketua MOR dan juga Pak Pelin Jebua sebagai Pembina MOR. Salam kenal, nama saya Lia Putra. Salam sehat dan sukacita. Saya kenalkan, saya berkeluarga, 1 orang istri dan 2 pasang anak. Di kesempatan hari ini saya memberikan sedikit testimoni tentang bagaimana Tuhan selalu bersama saya dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mengecap kebaikan, kemurahan Tuhan melalui berbagai proses silih berganti, keberhasilan juga saya alami, dan saya yakini semua ini juga selalu dipegang oleh kendali oleh Tuhan asalkan kita bersandar dan percaya. Nah, saya jelaskan, berikan sedikit sekilas perjalanan karir saya. Di awal tahun 94, saya bekerja di perusahaan asing yang berkantor di Jakarta, namanya PT Berinma. Saat itu saya sebagai sales manager di tahun 95, dan pada saat itu terjadi pada tahun 2007 saya mulai mengalami masalah keuangan dan kesehatan anak saya juga terganggu, di mana memerlukan dana. Di saat itu saya di posisi terjepit ini, saya harus menjual aset seperti rumah, mobil, dan akhirnya saya juga harus mau nggak mau tinggal di rumah orang tua. Dan terjepit ini saya juga belum tahu harus cari bantuan pada siapa. Dan belum ada pikiran untuk mencari bantuan juga kepada teman. Apalagi saya sambung singkat cerita waktu saya mulai melayani gereja. Awal memulai pelayanan itu saya juga mengalami penolakan lebih kurang 3 bulan. Baru saya diizinkan melayani di gereja, mungkin di background ada yang kurang bagus. Nah, saat itu saya bertekad tetap melayani sebab saya percaya di firman Tuhan di firman Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku tetap menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, dari sini saya mulai lagi diproses bagaimana harus menerima yang tidak saya sukai, misalkan menghilangkan sendiri, menaati peraturan yang ada dalam pelayanan, waktu. Bagi saya waktu awal itu memang tidak terbiasa dan kurang nyaman, sebab harus selalu tunduk sama aturan gereja, dan apalagi cara berseragamnya, ya. Namun berjalannya waktu, Tuhan memberikan pengertian apa artinya menjadi pelayan Tuhan. Jadi sebagai pelayan Tuhan, selama ini saya sebelum melayani selalu melihat sesama manusia. Jadi seharusnya saya harus menguasai diri, sebab saya tahu yang saya layani itu Tuhan, bukan manusia. Seperti yang ditulis di Kolose 2:23, apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, puji Tuhan, di tahun 2010
saya diberi kesempatan untuk memulai usaha import mesin sendiri, di mana saya tidak lagi selalu tergantung dengan suplai lokal. Jadi Tuhan sungguh baik menuntun saya, penuh kasih dan kesabaran. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, sebelumnya saya pernah kuliah di tempat universitas ya, namun saya tidak menyelesaikannya karena setiap meja hijau saya selalu tidak mengikutinya. Nah, dan juga saya bisa ke luar negeri itu juga kasih karunia Tuhan, sebab bahasa Inggris saya ini pas-pasan. Apalagi yang namanya bahasa Mandarin, saya cuma tahu bahasa pasaran, ni hao ma, set liao ma, itu aja yang saya bisa. Nah, puji Tuhan, saya mendapat pendamping yang diberikan oleh Tuhan luar biasa. Dia selalu membantu saya berinteraksi dengan supply line di luar, di mana pendamping saya ini boleh dibilang pasti berbahasa Inggris maupun bahasa Mandarin. Jadi sampai hari ini saya tetap menjalankan usaha saya seperti biasa. Dari sini bukankah Tuhan Yesus itu sungguh baik mengerti keadaan kita, apa yang kita butuhkan, bahkan pasangan hidup pun diberikan yang terbaik untuk dapat menolong kita. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, boleh dikatakan hampir semua orang mengalami kemerosotan ekonomi, termasuk saya juga. Namun sebagai anak Tuhan, saya percaya semua ini bisa kita lalui karena Tuhan selalu menopang. Janganlah kita kecewa, tahu hati kepada Tuhan. Di masa-masa sulit ini, ingatlah di Mazmur 34 ayat 18, apabila orang yang benar itu berseru-seru, maka Tuhan itu mendengar. Orang benar berseru-seru, maka Tuhan itu mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, testimoni ini bermaksud ya kita just do it aja, tetap jalan saja apa yang harus kita lakukan. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu membawa semuanya ke hadapan Tuhan melalui doa dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita melakukan bagian kita, mengembangkan Tuhan, mengembangkan apa yang dipercayakan kepada kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, membuka pintu-pintu yang tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Terima kasih, ini sedikit testimoni saya. Semoga semua diberkati. Amin. Amin. Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih. Kita sungguh diberkati oleh Pak Lia Putra. Sedikit boleh saya tanya, mengambil waktu Pak Putra, bagaimana Pak Putra bisa melewati turbulensi yang pernah terjadi sehingga saat ini bangun kembali, bangkit kembali. Apa kira-kira upaya Bapak dalam melakukan hal ini, Pak? Silakan, Pak. Jadi intinya kita terlebih dahulu harus melakukan bagian kita. Nah, setelah kita melakukan bagian kita, kita harus juga selalu membawa sesuatu yang akan kita kerjakan itu di hadapan Tuhan dengan bertanya dulu melalui doa ataupun meminta hikmat dari Tuhan terlebih dahulu. Namun yang satu lagi saya tambahkan, mungkin selama ini kita selalu mungkin melakukan pekerjaan itu selalu ya, mungkin di dunia bisnis selalu kita menanyakan ke konsultan atau menanyakan ke teman-teman. Sebenarnya itu perlu, bukan nggak perlu ya. Namun yang utama itu sebenarnya yang perlu kita tanyakan itu harusnya kepada orang yang terdekat, tidak lain adalah pendamping kita, pendamping hidup kita. Sebab bagaimanapun, ingat pendamping yang diberikan oleh Tuhan itu selalu mengatakan kebenaran, selalu mengatakan yang nyata, apakah kita sanggup atau tidak. Mungkin di orang lain secara teori, secara motivasi saja. Namun yang paling mengetahui keadaan kita itu, saya yakin itu pendamping kita yang selalu mendoakan, yang selalu mengetahui. Itu dari saya. Terima kasih. Tuhan, terima kasih buat testimoni dan juga sharing dari Pak Solo. Boleh teman-teman kita kasih jempol kepada Pak Putra yang kita boleh belajar satu moto dari beliau, just do it. Tetap maju, andalkan Tuhan, dan kerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah persekutuan doa hubungan
merupakan pada siang hari ini. Kita minta nanti pendoa siap doa. Yang pertama nanti dari Pak Frans Sipahutar. Beliau bekerja di pimpinan di PT Rutan di Makassar. Dilambaikan tangan Pak Frans di topik doa daripada beliau untuk marketplace, mendoakan kantor, pengusaha, para profesional agar senantiasa marketplace diberkati oleh Tuhan, ketua kantor-kantor, doa kantor, dan semua yang ada di sini kita senantiasa diberkati Tuhan. Kemudian juga nanti yang kedua, Pak Eben Sipayung dari PTP 3 Sekarang. Nanti doa untuk bangsa, negara, dan pemerintah. Doa yang pertama nanti Pak Eben. Pak Eben dulu, nanti Pak Eben Sipayung, kemudian nanti Pak Frans Sipahutar. Sebelum kita masuk dalam doa, kita satukan hati, kita menyanyikan, kita akan satu lagu pujian, penyembah pujian. Silakan kepada tim musik Mor Medan. Akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan amanku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ya, silakan Pak Eben. Kita satukan hati. Bagimu ya Tuhan segala pujian kami, Bapa. Biarlah segala pujian kami berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau hadir di setiap kami berkumpul, di setiap kami berdoa kepada Engkau. Setiap kami berseru maka Engkau mendengar buat kami. Setiap kami bermaka di situ ada pertolongan daripada-Mu ya Bapa. Berikan pada kami jubah pujian dan hati menyembah Engkau. Engkau yang memberikan kepada kami melodi-melodi yang indah Bapa untuk dinyanyikan, perkataan-perkataan pembangun dan nubuatan daripada-Mu. Engkau yang mengkaruniakan kepada kami kemampuan untuk melayani Tuhan sepanjang hidup kami, sepanjang nafas kami. Pada hari ini kami berdoa, kami sepakat untuk berdoa kepada-Mu Tuhan, khusus untuk hamba-hamba-Mu, kepada Bapak Olwan juga yang telah membawakan firman, pesan daripada-Mu kepada kami. Tuhan boleh memberkati hamba-Mu dengan segenap hati-Mu Tuhan, berikan perlindungan-Mu yang setia kepada hamba-Mu Bapak Olwan dan keluarganya. Tuhan menyertainya di mana dia melangkah, di mana dia berkata-kata untuk bersaksi bahwa Tuhan adalah Raja Allah yang baik. Terima kasih Bapak kepada hamba-hamba-Mu juga. Kami juga hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu. Tuhan berikan hati kepada kami Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Di setiap tutur kata kami, di setiap nafas kami. Bapak Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, Bapak Gembala, dimanapun ada berada. Para pemimpin, Tuhan memberkati dengan urapan-urapan yang dahsyat kepada mereka. Perlindungan yang setia bagi mereka.
Cukupkan segala kebutuhan mereka dan keluarga Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam setiap apa yang mereka lakukan, untuk tetap taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa khusus juga kepada pemerintahan di mana kami berada pada saat ini Tuhan. Pemerintahan Republik Indonesia Tuhan, dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan kabinetnya Tuhan, dari pusat sampai pun ke daerah, Tuhan bekerja atas mereka, memberkati para hamba-Mu juga Tuhan, dengan segala kebijakan hikmat marifat Indonesia penuh dengan kemuliaan nama Yesus saja. Indonesia penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Indonesia diselamatkan dari segala hal-hal yang membuat kami resah Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, pemerintahan ini Tuhan, dan kiranya nama-Mu saja dibesarkan di Indonesia Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai pun di mana pemerintahan terkecil Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dengan hati yang untuk melayani nama Yesus saja. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan di negeri kami ini. Tuhan, kami juga berdoa kepada bangsa-bangsa, pemerintahan bangsa-bangsa di seluruh negara-negara Tuhan. Tuhan boleh berkati Tuhan. Kira segalanya, segala yang bernafas memuji, menyebut nama Yesus, bertekuk lutut di atas, di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus, dengan segala kemuliaan nama-Mu, sehingga Indonesia dan negara-negara di dunia ini Tuhan, semua Tuhan boleh memuji, menyembah nama Yesus, Allah yang besar, Allah yang baik, Allah yang penuh mujizat di atas segala-galanya. Berkati pemerintahan-pemerintahan yang ada di negara ini Tuhan. Bapa Surgawi, bangsa-bangsa yang ada di Indonesia maupun di seluruh bangsa-bangsa, Tuhan boleh memberkati umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah semua Tuhan, semuanya Tuhan Engkau pakai untuk menyembah nama Yesus saja Bapa, sehingga semakin besarlah nama-Mu, semakin dimuliakan nama-Mu. Indonesia dan negara bangsa-bangsa Tuhan menyembah turut dan setia atas segala apa yang Tuhan boleh perintahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, boleh kami beracara pada Zoom meeting hari ini Tuhan. Tuhan memberkati seluruh panitianya Tuhan yang telah menyiapkannya Tuhan, sehingga semakin banyaklah Tuhan peserta MOR ini Tuhan. Dan Tuhan, kantor demi kantor Tuhan boleh berkati. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami katakan amin. Silakan lanjut Pak Frans Pautan untuk doa. Silakan Pak. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu, berkat-Mu yang berlimpah kepada setiap dari kami yang mengikuti ibadah Zoom MOR ini Bapa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman dan kesaksian yang telah diberikan oleh hamba-Mu Bapak Soloan dan Pak Putra Bapa. Biarlah firman dan kesaksian itu Bapa menjadi suatu tuntunan bagi kami untuk kami melangkah ke depannya Bapa. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan bisa berakar dan bertumbuh Bapa, dan berbuah di kehidupan kami setiap daripada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan juga Bapa atas ibadah MOR ini Bapa, begitu juga wadah MOR ini, dan kami percaya Bapa, Engkau punya tujuan untuk forum MOR ini Bapa, dan biarlah forum MOR ini Bapa menjadi suatu wadah untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa kepada pemimpin-pemimpin yang ada di MOR ini Bapa, biarlah berkat-Mu berlimpah atas mereka Bapa. Bapa yang baik, hamba juga, dan kami bersekutu Bapa, berdoa kepada marketplace di Indonesia ini Bapa. Bapa, seperti Engkau ketahui Bapa, sudah lebih dari 4 bulan Bapa situasi ekonomi yang tidak menentu di dalam kehidupan di dunia ini Bapa. Dan secara duniawi Bapa, kami banyak berasumsi dan kami banyak mendapat informasi bahwasannya situasi ekonomi ini akan defisit Bapa. Tapi kami percaya Bapa, kami percaya setiap orang yang menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, dan berpegang kepadamu Bapa, Engkau akan kuatkan Bapa. Dan kami percaya
percaya Bapak, lewat Wadamor ini Bapak, setiap kami pelaku-pelaku bisnis Bapak, Engkau akan kuatkan. Biarlah Bapak, semua iman kami bertumbuh, berkembang di Wadamor ini Bapak, dan kami tetap konsisten Bapak. Biarlah iman kami tetap konsisten agar berkat-Mu tercurah atas kami Bapak. Kami percaya atasnya itu Bapak. Biarlah Bapak, semua kami yang ada di Wadamor ini Engkau berkati. Biarlah kami juga menjadi berkat bagi seluruh bangsa dan orang-orang di sekitar kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kembalilah beraktivitas. Bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu, boleh dianut, saling menyapa. Pak Hendrik, sembiring. Apollo, Budi. Halo Pak Suluan. Halo Pak Suluan, terima kasih Pak. Halo, my lovely darling. Salam Ibu Eta, salam semuanya. Ayo Pak Sarah. Thank you. Pak Ibu Suwarno. Ya, udah Pak, salam Pak Suluan. Terima kasih. Pak Yusuf. Halo. Pak Edi, thank you Pak Edi sudah hadir. Berkat Pak Suluan, thank you. Kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi. Semua. Pak Hendri Sembiring dari Sianta. Ayo, Pak Leo Buto. Terima kasih Pak. Adi. Thank you Pak. Ibu Teresia, thank you. Novi, Bu Novi, thank you. Pak Edi. Jangan dulu ya Pak. Thank you. Tumbul, thank you. Pak Dino, ada teman saya dari Nias. Ya Pak. Pak Berlin, ada teman saya dari Nias. Siapa itu Pak? Dino. Pak Dino. Tio Pordes itu. Thank you, saling Ayo, menyapa. angkat tangannya Pak Dino dari Nias. Itu, yang angkat jempol 2 tuh. Oh. Halo Pak Dino. Pak Dino. Itu kepala cabang kita di sana, Pak. Kepala cabang kita. Saya kan bukan kepala lagi ya. Udah komisaris, Pak. Berlin. Terima kasih Pak Berlin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Berlin, ya, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi pada ibadah berikutnya. Thank you. Gimana kalau kita foto bersama dulu? Gimana kalau kita foto bersama dulu? Biar aku ke Semarang ya. Mana Ibu Rina? Itu dia. Ya Pak. 3. Semarang gitu Pak. Pak Gustaf. Ya, ada di kemarin Sloan, terus Jogjaan, sekarang jadi Semarang. Semarang kan? Bukan. Urina. Masih payung Pak Benedict. Kabar baik. Ada udah di Semarang ini. Ibu di Semarang. Medan Mas ya. Kapan ke Semarang? Depan. Oh iya ya. Iya, sehat-sehat ya semua ada. Iyalah, yang dekat. Tahu kami ke Semarang. Ya, Adino. rumah masing-masing. Pak Dino, Ibu itu Pak Din. Ya, Pak Dino. Belum Pak. Itu Nias ya. Mantap Pak Jonis terus. Pak Eben.
Ibu Rina, thank you. Vera, Joni, Ibu Eta, Erlin, Pak Gusta, Pak Edi, God bless all. Masih Payung, apa kabar? Pak Eben, thank you. Pak Eben di Medan atau di sekarang ini? Masih nyari apa sesuap nasi ini Bu? Di apa Bu Pak? sesuap nasi dari yang Nasi Payung ya. Vera, Joni, Ki siapa? Pahala. Pak Andreas Yusuf. Oke. Jalan kemana itu, Bos? Hati-hati di jalan. Pak Edi, Pak Gembala kita luar biasa buat kita. Bisa ikut. Bergabung lagi nanti kapan? Coba ya taruh itu Pak Gustaf. Alif kasih. Oh iya. Ada senior, Pak Perlin, Pak Iswan, Mas Rais, terima kasih ya. Ya, iya. Siap-siap nih ceritanya. Baik Bapak Ibu, Pak Soloan, terima kasih Pak Solo. Sama, thank you ya. Thank you atas kesempatan. Meriah. Disiapkan Pak Soloan. Pak Perin nggak mau matiin terus, dia masih mau ngobrol terus. Pak Soloan dari Iya, Pak Eben Ezer si Payung. Udah disiapkan untuk hambanya makanan. Ini makanannya virtual ini. Pak Soloan, makanlah itu disiapkan itu saksang, arsi. Udah ini ada traktir, Pak Eben traktir Pak Solo kita semua ini. Cepatlah. Makan suaranya jangan lupa diajak Pak Edi. Pak Edi. Ibu Rina juga mendampingi. Ibu Rina di Medan atau Ibu Rina biar makan. di Semarang? Ada temannya, Teresia Hani, ada temannya dia, sohibnya Pak Edi. Pak Perlin. Ya. Iya kan. Mau makan sih. Thank you Pak Vera. Wah, Vera. Pak Joni, ayo makan saksang kita. Jadi terus kita ya Bapak Ibu. Terima kasih semua. Baik. Ya, thank you Pak Solo, sekali lagi see you. Terima kasih Pak Berlin, makasih Pak Ringo, makasih semua. Makasih Pak, makasih Pak.